Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Imayatul Maufiroh, Ulfa Nur Rahmawati, Nara Nuriska Hidayatin, Renata Atika Belinda, MHV Bagus Faridayan, dan Syarif Al-Halim akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan praformulasi dan evaluasi sediaan suppositoria Sakodil. Selanjutnya dasar teori. Jadi, suppositoria itu merupakan sediaan semi-solid yang berbentuk seperti torpedo dan digunakan dengan cara dimasukkan ke dalam anus atau vagina. Bahan aktif yang kami gunakan yaitu bisakodil, di mana bisakodil memiliki indikasi untuk mengatasi konstipasi atau sembelit. Untuk sediaan yang sudah beredar yaitu Dulcolax bisakodil. Kemudian ada tinjauan bahan. Tinjauan bahan aktif yang kami gunakan pada formulasi kali ini yaitu bisakodil. Next. Untuk tinjauan excipientnya ada Sera alba, next, oleum kakao, BHT, parafin cair. Selanjutnya rancangan formula. Sera alba sebagai peningkatan titik lebur untuk menaikkan dan menurunkan titik leleh oleum kakao. Dilaporkan kurang dari 3% sera alba. Bahan selanjutnya oleum kakao sebagai basis lemak dalam bentuk suppositoria yang dapat meleleh pada suhu tubuh dan tidak tercampurkan oleh cairan tubuh. Kemudian bahan selanjutnya BHT sebagai antioksidan untuk mencegah terjadinya oksidasi karena basis yang digunakan merupakan oleum kakao yang merupakan basis lemak. Selanjutnya parafin cair sebagai pelumas untuk mempertahankan konsistensi basis agar lebih lunak dan memudahkan penggunaan. Komponen penyusun formula. Bisakodil sebagai zat aktif, konsentrasinya 10 mg. Sera alba sebagai peningkatan titik lebur, konsentrasinya 3-5%, oleum kakao sebagai basis lemak, 100%, BHT sebagai antioksidan, konsentrasinya 0,0075-0,1%, parafin cair sebagai pelumas, konsentrasi 7,5%. Merupakan formula lengkap dengan kadar yang dipilih. Perhitungan dan perencanaan dosis. Berikut ini merupakan perhitungan skala kecil. Berikut ini merupakan perhitungan skala besar dengan melebihkan perhitungan sebanyak 10%. Perbedaan jumlah bahan terdapat pada sera alba, yaitu 2,5 gram, 3,3 gram, dan 4,1 gram. Selanjutnya yaitu cara pembuatan suppositoria bisakodil. Langkah yang pertama yaitu dipotong kain kasa sebesar cawan porselin. Kemudian kain kasa diletakkan di atas cawan porselin, ditimbang bahan aktif bisakodil, selanjutnya yaitu ditimbang sera alba dan oleum kakao. Oleum kakao dan sera alba selanjutnya dimasukkan ke dalam cawan porselin yang telah dilapisi oleh kain kasa. Oleum kakao dan juga sera alba selanjutnya dipanaskan di atas water bath. Setelah oleum kakao dan sera alba mencair, kemudian dilakukan penyaringan menggunakan kain kasa. Selanjutnya yaitu ditambahkan dengan bahan aktif bisakodil dan juga BHT. Kemudian dilakukan pencetakan, didinginkan dalam lemari pendingin, lalu suppositoria dikeluarkan dari cetakan. Setelah suppositoria dikeluarkan dari cetakan, kemudian setiap suppositoria dibungkus menggunakan aluminium foil. Kemudian dimasukkan dalam kemasan dan diberi etiket. Berikut ini merupakan cara evaluasi sediaan suppositoria bisakodil. Uji organoleptis. Uji organoleptis ini bertujuan untuk mengetahui penampilan fisik suppositoria yang dilakukan dengan mengamati bentuk, bau, dan juga warna dari suppositoria. Cara melakukan uji organoleptis yaitu: yang pertama, sediaan sebuah suppositoria yang telah dibuat kemudian dibelah secara vertikal dan horizontal.
Kemudian diamati secara visual pada bagian dalam, luar, untuk melihat tekstur, bentuk, dan warna dari suppositoria. Jadi sediaan suppositoria yang baik itu adalah memiliki warna yang merata dan tidak terdapat penumpukan zat aktif di bagian suppositoria. Uji kekerasan suppositoria. Langkah awal, kita kasih beban awal 600 gram, kemudian letakkan suppositoria, lalu dilepas dan dipasang stopwatch 1 menit. Diamati pecah atau tidak. Kalau pecah berarti kekerasannya 600 gram, karena syarat suhu minimalnya adalah 600 gram. Kalau di bawah 600 berarti rapuh sekali. Kalau 1 menit belum pecah, maka tambahkan lagi beban tiap penambahan beban, yaitu 200 gram. Pasang stopwatch, diamati 1 menitnya dibagi 3, jadi 0-20 detik, 21-40 detik, 41-60 detik. Misal 1 menit 10 detik pecah, maka kekerasannya adalah 600. Misal pecah pada 1 menit 30 detik, maka kekerasannya 700 karena dihitung setengahnya. Misal pecahnya 1 menit 50 detik, maka kekerasannya adalah 800 gram. Uji waktu leleh. Uji waktu leleh ditujukan untuk mengukur waktu yang diperlukan oleh suatu sediaan suppositoria untuk dapat meleleh pada cairan tubuh. Pada umumnya, secara teoritis, suppositoria yang baik, waktu lelehnya tidak lebih dari 30 menit. Berikut merupakan alat yang digunakan untuk mengukur waktu leleh suppositoria. Air bersuhu 37 derajat Celcius masuk melalui pipa bawah dan keluar melalui pipa atas. Lalu, termometer di atas digunakan untuk memastikan suhu air tetap 37 derajat Celcius. Terakhir, waktu suppositoria meleleh dihitung. Berikut ini merupakan uji titik lebur suppositoria menggunakan alat Stuart. Ini merupakan pipa kapiler yang digunakan sebagai wadah dari sampel yang akan kita uji. Pipa kapiler terbuka ditotolkan pada sampel. Sampel pada bagian terbuka dipindahkan ke bagian tertutup. Pemindahan dilakukan dengan metode tapping. Berikut ini adalah metode tapping untuk memindahkan sampel dari pipa kapiler terbuka ke yang tertutup. Proses tapping ini bisa diulang beberapa kali sampai sampel menjadi padat. Selanjutnya, sampel diuji menggunakan alat Stuart. Pipa kapiler dimasukkan. Posisi pipa kapiler harus berada di tengah-tengah. Posisikan pipa kapiler untuk benar-benar berada di posisi tengah-tengah. Setelah itu, dinyalakan tombol on. Kemudian kita atur suhunya. Sesuaikan dengan titik lebur dari sampel yang kita teliti. Setelah suhu diatur, selanjutnya kita pencet tombol start. Kemudian diamati. Nilai titik leleh yang didapatkan yaitu ketika sampel telah berubah menjadi padat ke dalam bentuk cair. Menurut literatur, suhu pada rektal yaitu 36,6 sampai 37,9 derajat Celcius. Maka dari itu, sediaan suppositoria optimalnya melebur pada suhu tersebut. Selanjutnya adalah uji disolusi. Alat yang digunakan dalam uji disolusi sediaan suppositoria yaitu alat uji disolusi tipe 1 dengan metode keranjang atau basket. Akan tetapi, karena keterbatasan sumber video, maka video yang kami gunakan yaitu alat uji disolusi dengan metode pedal. Uji disolusi ini bertujuan untuk mengetahui secara in vitro pelepasan zat aktif obat dari bentuk sediaan menjadi bentuk terlarutnya. Sesuai dengan jurnal yang kami peroleh,
Metodenya yaitu media disolusi yang digunakan adalah 25 ml dapar fosfat dengan pH 7,4 pada suhu 37 derajat Celcius dengan kecepatan 50 rpm. Pada menit ke-5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, dan 120 diambil sampel sejumlah 10 ml, kemudian diukur absorbansinya pada panjang gelombang 263 nm. Setiap kali pengambilan media, dilakukan penggantian cairan dengan jumlah media disolusi yang sama. Hasil uji disolusi dievaluasi menggunakan parameter persenter disolusi dan efisiensi disolusi pada menit ke-120. Untuk parameternya, tiap unit sediaan tidak kurang dari Q plus 5%. Berikutnya dilakukan penetapan kadar sediaan supositoria. Alat yang digunakan pada penetapan kadar yaitu dengan cara kromatografi cair kinerja tinggi. Kromatografi cair kinerja tinggi dilengkapi dengan detektor 265 nanometer, kolom 3,9 mm x 30 cm, berisi bahan pengisi L1 dan kolom pelindung berisi bahan pengisi L2. Laju alir lebih kurang 2 ml per menit, dilakukan kromatografi terhadap larutan baku. Kemudian diukur respons puncak seperti tertera pada prosedur. Faktor ikutan tidak lebih dari 2,0 dan simpangan baku relatif pada penyuntikan ulang tidak lebih dari 2%. Prosedur suntikan secara terpisah sejumlah volume sama lebih kurang 10 mikroliter larutan baku dan larutan uji ke dalam kromatograf. Direkam kromatogram dan diukur respon puncak utama. Kemudian dihitung jumlah dalam miligram bisakodil C12H19NO4 dalam supositoria. Adapun untuk tata laksana percobaan ini, yaitu fase gerak dibuat campuran natrium asetat 0,074 molar dengan asetononitril pekat, saring, dan diawa-udarakan. Selanjutnya, larutan baku ditimbang seksama sejumlah bisakodil BPFI dilarutkan dalam asetononitril pekat hingga kadar lebih kurang 0,5 mg per mililiter. Kemudian larutan uji ditimbang seksama sejumlah supositoria secara setara dengan lebih kurang 100 mg bisakodil dimasukkan ke dalam corong pisah 500 ml, ditambahkan 150 ml N-heksana pekat, dikocok hingga supositoria larut. Kemudian ditambahkan 50 ml asetononitril pekat, dikocok selama 1 menit dan dibiarkan memisah. Selanjutnya dialirkan lapisan bagian bawah ke dalam labu tentekur 200 ml, diekstraksi lapisan N-heksana yang tersisa dalam corong pisah 2 kali, dikali dengan 50 ml asetononitril pekat. Berikutnya dikumpulkan lapisan bawah ke dalam labu tentukur di atas, diencerkan kumpulan ekstrak dalam labu tentukur dengan asetononitril pekat sampai tanda, dikocok, dan disaring. Adapun untuk penafsiran hasil penetapan kadar supositoria bisakodil ini, yaitu supositoria bisakodil mengandung bisakodil C12H19NO4 tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% dari jumlah yang tertera pada etiket. Demikian hasil penetapan kadar sediaan supositoria yang dibahas pada percobaan kali ini. Selanjutnya, kemasan dan brosur dari sediaan bisakodil supositoria. Berikut merupakan kemasan primer dari sediaan supositoria bisakodil. Kemudian untuk kemasan sekunder, terakhir yaitu brosur dari sediaan bisakodil supositoria. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.